Bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk selalu bersolawat, karena solawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Solawat merupakan salah satu zikir yang dibaca untuk kita mendekatkan diri kepada Allah serta memuji Rasulullah, ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada banyak sekali zikir yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya teman-teman. Nah, salah satunya sholawat yang memiliki keutamaan yang menakjubkan, apalagi jika rutin dibaca setiap hari sholawat ini, maka Allah akan mudahkan dan lancarkan segala urusan kita, ya teman-teman. Tak hanya itu saja, jika kita memperbanyak baca sholawat, insya Allah akan kabulin segala hajat kita, ya teman-teman. Nah, tentu saja Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu tetap kita kembalikan kepada Allah, ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membacakan kisah nyata tentang keajaiban sholawat dan sedekah subuh. Testimoni dari Mbak Ovi Situbondo. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Ovi dari Situbondo, Jawa Timur. Saya mau berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat dan sedekah subuh yang saya rasakan pada saat ini. Nah, pada saat ini kan saya lagi senang-senangnya membaca bukunya Syekh Ali Jabir. Ternyata di dalam bukunya Syekh Ali Jabir itu banyak sekali amalan-amalan ringan untuk keseharian kita yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari, termasuk sedekah subuh, ya Mbak Vina. Nah, di sini saya berusaha untuk gempur jalur langit karena saya ada hajat. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu, kalau kita kepingin apa-apa, usahakan untuk sedekah subuh. Dan katanya Syekh Ali Jabir juga gini, satu sedekah itu untuk satu hajat. Gitu katanya Syekh Ali Jabir. Sebenarnya tuh nggak apa-apa, katanya Syekh Ali Jabir itu, kalau kita itu sedekah subuh untuk hajat banyak, tapi lebih baik kita itu satu sedekah untuk satu hajat, itu kata almarhum Syekh Ali Jabir. Nah, di sini saya mulailah Kak untuk riyadhah 41 hari Kak. Nah, di sini cara saya riyadhah yaitu saya menulisnya di buku. Saya kasih jadwal di buku, kalau seperti satu hari itu saya harus sholat on time tepat waktu, setelah adzan saya sudah harus sholat, terus saya sholat subuh, sholat tahajud, sholawat, sedekah subuh, dan masih banyak lagi riyadhahnya yang lain untuk gempur jalur langit Kak. Nah, di sini karena hajat saya itu ingin hamil, ingin memiliki momongan, akhirnya saya ikutin saran dari Syekh Ali Jabir itu. Sebenarnya tuh saya sudah tahu Kak tentang amalan sedekah subuh, tapi saya tuh kenapa ya harus sedekah subuh gitu. Padahal kan sedekah itu, yang namanya sedekah kan oke-oke aja walaupun nggak subuh. Kalau sedekah subuh kan riweh ya Mbak, ya sangat ribet. Masa subuh-subuh kita harus
gedor-gedor rumah orang itu. Tolong dibantu ya Kak, kenapa harus sedekah subuh. Terus saya gini, terus saya tulis di buku saya itu, semua setiap satu hari itu saya tulis, semua saya jadwalkan. Nah di situ kalau saya nggak ngejalanin riyadhah jalur langit, nggak ngebur jalur langit itu, ada yang bolong satu aja, di situ saya centang Kak. Di situ saya hukum diri saya sendiri, sebagai hukumannya saya harus sedekah uang sebanyak 5.000 untuk saya sebagai hukuman saya, karena saya tidak melakukan jalur langit itu, karena saya melanggar gempur jalur langit. Nah kalau saya dalam sehari itu bisa memenuhi persyaratan gempur jalur langit, nah di situ saya kasih hadiah untuk diri saya sendiri atau reward bagi saya, seperti ya nggak mahal sih, seperti beli bakso gitu Mbak. Nah di situ itu kan sebagai hadiah ya, ternyata aku bisa loh memenuhi syarat untuk gempur jalur langit. Saya usahakan selama 41 hari itu saya belajar untuk istiqomah, karena kata Syekh Ali Jabir itu harus sedekah subuh itu harus continue, istiqomah, itu saran dari Syekh Ali Jabir. Nah di situ saya berusaha untuk sedekah subuh ya, walaupun gak banyak. Kadang kalau aku lagi bokek banget gak ada uang ya saya cuma sedekah 2.000, kadang ya 1.000 Kak. Jadi ya yang penting kita harus sedekah lah Kak gitu. Nah karena setiap sedekah itu kan Allah ganti 10 kali lipat, katanya Syekh Ali Jabir. Nah di situ karena saya benar-benar pengen punya anak, setiap habis sedekah subuh saya berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan saya hamil, ya Allah izinkan saya punya anak keturunan gitu. Saya berdoa kepada Allah, berkahnya sedekah ini saya ingin memiliki keturunan, ya Allah izinkan saya punya momongan gitu Mbak, doa saya kepada Allah. Kemudian saya baca sholawat munjat tuh 1 kali setiap habis sholat fardu Mbak. Memang benar katanya Habib Novel Al-Idris itu, kalau kita punya hajat, kita duduk di kamar, kita gempur, kita baca sholawat munjat 1.000 kali sekali duduk, itu kata Habib Novel Al-Idris. Tapi karena saya belum bisa Mbak melaksanakan sholawat munjat 1.000 kali, jadi setiap sholat fardu saya wajibkan membaca sholawat munjat itu 1 kali. Sebenarnya tuh saya pengen ya Mbak baca sholawat munjat 500 kali kata di sekali duduk, tapi saya belum bisa. Pernah 1 kali atau 2 kali itu pas malam-malam habis sholat tahajud baca sholawat munjat 500 kali. Besoknya lagi saya ketiduran, ya Allah sungguh nikmat banget Mbak baca sholawat munjat gempur jalur langit lewat sholawat munjat 500 kali itu sebenarnya nikmat banget, tapi nggak tahu mata saya itu ngantuk sekali Kak. Masya Allah di situ karena saya kan nonton videonya almarhum Syekh Ali Jabir, ternyata isinya juga sedekah, terutama sedekah subuh gitu. Tolong ya Kak dijawab kenapa harus sedekah subuh gitu Kak. Nah ternyata Kak, setelah saya gempur jalur langit seperti sholat tepat waktu, kita harus sedekah subuh, harus baca sholawat, terutama sholawat munjat ya, terus harus pokoknya banyak lagi jalur lain seperti sholat sunnah itu, tahajud, duha, taubat, istikharah gitu, banyak sekali yang saya jalani Kak. Nah di situ setelah 41 hari kemudian ternyata memang iya ada keajaiban dari Allah, yang mana saya itu dikasih surprise oleh Allah. Saya bersama suami saya cek ke dokter, ternyata garis 2 Mbak. Alhamdulillah selama bertahun-tahun saya menunggu garis 2 ini, ternyata aku berhasil mendapatkan garis 2 dari gempur jalur langit. Ternyata menggempur jalur langit itu sangat-sangat dahsyat hasilnya Kak. Cukup segini saja Kak testimoni dari saya. Oh iya Kak, aku mau berbagi cerita lagi. Nah setelah saya dari dokter, kita kan habis sebelumnya kan bawa
pinjam uang ke tetangga, belum bawa uang sendiri karena belum ke ATM. Nah, setelah saya pulang dari dokter bersama suami, terus karena saya mau ngembalin uang yang pinjam dari kerabat, ternyata di ATM saya itu ada saldo masuk. Saya nggak tahu dari siapa ini saldo kok bisa masuk ke nomor rekening saya. Nah, 3 hari kemudian saya tunggu kok nggak ada pihak bank yang nelfon, kok nggak ada orang yang nelfon. Terus 7 hari kemudian kok nggak ada pihak yang nelfon saya, sampai sekitar 2 minggu atau 17 hari kak, ternyata nggak ada yang nelfon dan uang yang masuk ke rekening saya itu ternyata ada 3.877.000 mbak. Subhanallah mbak, ini mungkin suatu keajaiban dari Allah, mungkin karena berkat sholawat munjiat 500 kali itu atau sedekah subuh, saya nggak tahu, pokoknya ada aja rezeki. Dan alhamdulillah yang paling sangat saya syukuri adalah saya bisa garis 2 mbak. Subhanallah. Cukup segini saja kak, testimoni dari Ovi Situbondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ovi Situbondo. Subhanallah ya teman-teman, itulah dahsyatnya gempur jalur langit. Kita sholat tepat waktu, kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sedekah subuh, dan sholawat munjat 500 kali. Subhanallah ya teman-teman. Nah, katanya Kak Dewa Prayoga, semiskin-miskinnya kita itu jangan sampai miskin sedekah. Itu saran dari Kak Dewa Prayoga teman-teman. Subhanallah, benar. Syahli Jabir selalu menerapkan pada kita untuk sedekah subuh. Kenapa? Karena setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun untuk mendoakan kita. Terus ini sudah tertulis di hadis riwayat Muslim dan Bukhari ya teman-teman. Malaikat yang satu itu berdoa, ya Allah, gantilah rezeki bagi orang yang bersedekah dengan rezeki yang lebih baik dan berlipat ganda. Sedangkan malaikat yang satunya itu berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir. Itu hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Itu sudah saya jawab ya Mbak Ovi. Subhanallah ya teman-teman, beliau termotivasi dari Syahli Jabir dan Habib Novel alaihi teman-teman. Subhanallah. ATM-nya juga terisi sendiri dengan uang 3.877.000. Subhanallah. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.